Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak secara virtual. Kita pelajari pergerakan nasional Indonesia. Baiklah, kita awali dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ilustrasi di depan kalian ini merupakan orang-orang yang telah rela berjuang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ya, ini merupakan dampak dari politik etis, khususnya pendidikan, ya. Kemudian di masa lampau ini merupakan para pejuang, ya, di pergerakan nasional, ya, karena ternyata untuk lepas dari penjajahan Eropa yang dikatakan mulai datang hingga perginya yaitu 350 tahun, itu waktu yang cukup lama. Kompetensi dasar yang kita pelajari 3.6 yaitu menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, lahirnya pergerakan nasional, dan peristiwa Sumpah Pemuda. Sedangkan keterampilannya 4.6 menalar dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan bangsa Eropa, lahirnya pergerakan nasional, dan peristiwa Sumpah Pemuda. Tujuan pembelajaran diharapkan kalian mampu menganalisis dampak diterapkannya politik etis oleh pemerintah Hindia Belanda di bidang sosial, politik, dan pendidikan, menganalisis strategi perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme Barat sebelum dan sesudah abad ke-20, menganalisis bentuk-bentuk perjuangan organisasi pergerakan kebangsaan berbasis politik, agama, dan pendidikan, mengkorelasikan peristiwa Sumpah Pemuda dengan tujuan pergerakan nasional, serta menganalisis bentuk perjuangan bangsa Indonesia di parlemen atau Volkskrant. Oke anak-anak, untuk pergerakan nasional nanti kita bagi menjadi 4 sesi, ya. Untuk sesi pertama, permasalahannya adalah analisislah dampak diterapkannya politik etis oleh pemerintah Hindia Belanda di bidang sosial, politik, dan pendidikan. Apa toh politik etis itu? Ya. Politik etis disebut juga dengan politik balas budi. Karena apa? Pemerintah kolonial Belanda dianggap telah memegang peranan penting dalam menyejahterakan pribumi. Ini adalah kebijakan yang mengkritik terhadap politik tanam paksa. Pencetus politik etis balas budi yaitu Edward de Dekker, ya, atau Multatuli, yang telah menulis novel tentang kritik pedas terhadap perilaku buruk Belanda yang berdampak pada penderitaan rakyat Indonesia. Kemudian Peter Brossolf, ya, seorang sastrawan dan bangsawan yang menulis penderitaan rakyat Indonesia akibat tanam paksa dan kerja rodi ketika perjalanan berkeliling Jawa, ya. Kemudian Van de Venter, beliau seorang ahli hukum Belanda dan salah satu tokoh pencetus politik etis, bahkan beliau dikatakan bapak politik etisnya, mengirimkan surat kepada orang tuanya berisi tentang pendapatnya yang terjadi di Pulau Jawa, ya, mengatakan bahwa harus ada sebuah tindakan yang manusiawi terhadap penduduk pribumi agar tidak terjadi kebangkrutan seperti Spanyol akibat salah mengelola tanah penjajahan. Beliau menulis dalam majalah The Guides, ya, berjudul Hutang Kehormatan. Kemudian tokoh berikutnya adalah Jacques Henrik Abendanon, ya. Berbagai kritikan disampaikan oleh beberapa orang yang simpati atas penderitaan bangsa Indonesia atau rakyat Indonesia akibat tanam paksa, sehingga mendesaknya Ratu Wilhelmina untuk mewujudkan, ya, dalam bentuk politik etis atau balas budi
yang terkenal dengan program Trias Fundeventer atau Trias Politik Etis atau ya irigasi, emigrasi, edukasi. Fundeventer seperti saya katakan tadi, beliau akhirnya disebut sebagai bapak politik etis. Di bidang pendidikan, politik etis ini sangat berarti bagi warga pribumi Hindia Belanda, bahkan ya nantinya menjadi seolah bom waktu bagi Belanda ya. Salah satu tokoh Belanda yang sangat berjasa dalam memberikan pendidikan adalah Mr. C.H. Abendanon ya, yang menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan dalam kurun waktu 5 tahun, yaitu 1900 hingga 1905. Sejak tahun 1900 ia mulai mendirikan sekolah-sekolah baik untuk kaum priai atau jelata. Waktu itu sekolah-sekolah memang hampir merata di berbagai tempat di Hindia Belanda. Pendidikan inilah nantinya yang ibu katakan sebagai bom waktu karena melahirkan kesadaran nasional. Di sisi lain, di tengah kehidupan masyarakat telah terjadi semacam pertukaran mental antara orang Belanda dengan pribumi waktu itu, di mana tokoh yang mendukung politik etis ini merasa prihatin terhadap bentuk diskriminasi sosial budaya terhadap pribumi. Maka kaum yang mendukung politik etis ini berusaha menyadarkan masyarakat bawah untuk keluar dari kungkungan kaum feodal. Salah satu caranya dengan menuntut pendidikan ke arah swadaya dan meningkatkan emansipasi. Dalam melaksanakan politik etis ternyata mengalami penyimpangan. Yang semula irigasi itu untuk tanaman pertanian rakyat, tetapi pada kenyataannya untuk perkebunan swasta Belanda. Kemudian edukasi yang seharusnya untuk mencerdaskan kehidupan rakyat Indonesia, tapi kenyataannya sekolah-sekolah itu untuk mendapat tenaga pengajar dan pegawai perusahaan yang cakap dan harga murah, sehingga ini untuk mengisi tenaga-tenaga kerja di perusahaan, istilahnya yang penting masyarakat Indonesia bisa baca tulis sehingga mereka memperoleh tenaga yang murah dibandingkan mengambil tenaga kerja dari Belanda yang memang mahal. Terjadi diskriminasi yang cukup hebat ya. Anak-anak pegawai mereka berhak sekolah di kelas 1 dan anak-anak lain dari kaum biasa atau masyarakat rendah mereka harus merelakan sekolah di kelas 2 atau sekolah yang biasa ya. Ini memang ada diskriminasi. Migrasi yang semula pemerataan jumlah penduduk, karena Jawa ini sudah padat penduduknya, namun kenyataannya perpindahan penduduk itu dipekerjakan di daerah-daerah yang ada perkebunan swasta milik Belanda dan mereka dijadikan pekerja di perkebunan milik Belanda. Demikian tadi anak-anak masalah awal pergerakan nasional ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jika ada kesulitan kalian bisa wabri. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.